Alifa Dwi Putri. Hadir, Bu. Alfaris. Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu. Akila Safina. Hadir, Bu. Cut Aisyah. Hadir, Bu. Deoto. Hadir, Bu. Hesti Agisha. Hadir, Bu. Indah Salina. Bu. Kenza Anugrah. Hadir, Bu. Lauren Saputri. Hadir, Bu. Fazil. Hadir, Bu. Putra Imanda. Hadir, Bu. Reka Atia. Hadir, Bu. Sergio. Hadir, Bu. Shakila. Hadir, Bu. Vero. Hadir, Bu. Nilda. Zarel. Hadir, Bu. Ziki. Hadir, Bu. Hadir semua, berarti semuanya masuk hari ini. Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kita pemanasan biar anak-anak semua fokus belajarnya. Biar anak-anak juga lebih semangat lagi. Kita ice breathing dulu. Kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Satu lagi kita nyanyi lagu anti bully. Biar kalian semua saling menyayangi teman-temannya dan tidak boleh bully. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita berdoa dulu supaya Allah lebih meridhoi lagi pembelajaran kita hari ini. Satu surah pendek saja yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak tahu nggak yang kalian baca Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada asmaul husna di sana, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta anak-anak semuanya kita bikin perjanjian, tidak ada yang boleh ribut, tidak ada yang boleh mengganggu temannya, dan tidak ada yang boleh keluar masuk. Jadi benar-benar tidak tahan lagi mau ke WC. Oke, siap semuanya? Siap belajar? Ada mulia Asmaul Husna. Ya, pelajaran kita bab 2 tentang badan mulia Asmaul Husna. Anak bisa baca semuanya di depan. Coba dibuka dulu bukunya juga. Bukunya dibuka dulu. Tentang Asmaul Husna. Tuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Kompetensi kelas 4, Teladan Mulia Asmaul Husna. Dibaca dulu di bukunya, Nak. Apa pengertian Asmaul Husna? Anak-anak sebelumnya, apakah sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah hafal? Ya, baru dikit. Apakah anak-anak pernah mendengar Asmaul Husna Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al
2 ini kita hanya membahas 5 Asmaul Husna saja. Apa saja yang kita bahas di sini anak? Pada subbab 1 ini ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Mu'min, As-Salam, Al-Qudus. Ibu akan jelaskan satu-satu. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Artinya Allah itu penguasa di langit dan di bumi. Namanya seorang raja. Raja itu punya istana. Kalau istana Allah itu langit dan bumi. Jadi Allah itu menguasai langit dan bumi. Allah punya anak buah. Salah satunya contohnya malaikat. Itu juga anak buah Allah. Kalau Allah perintahkan malaikat Ismail, malaikat Israel, kemudian Allah perintahkan malaikat Israel tadi untuk mencabut nyawa seseorang, maka kalau malaikat Israel tidak bisa menolak. Malaikat Israel akan mencabut nyawa orang tersebut. Tidak ada malaikat Israel bilang, jangan Allah, kasihan, dia masih kecil, dia masih kelas 4 SD. Malaikat Israel tidak berani menolak perintah dari seorang raja. Jadi raja inilah yang maha berkehendak atas semua makhluknya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita penyakit, Allah juga yang maha menyembuhkan. Tuh, Allah maha raja. Kemudian Al-Aziz artinya Allah maha mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Aziz artinya Allah maha mulia. Allah itu pemilik tunggal. Tunggal itu satu-satunya lah ya. Jadi Allah yang memiliki kita manusia ini Allah. Kalian itu bukan milik orang tua kalian, kalian milik Allah. Kapan saja Allah ingin mengambil, bisa. Ibu juga begitu, ibu milik Allah. Semua kita adalah milik Allah. Jadi Allah itu artinya maha mulia. Dia pemilik tunggal, terus Allah juga berkehendak kepada siapa Allah ingin memberikan kemuliaan. Ingin memberikan kepada Sergio, ingin memberikan kepada Shakila, ingin memberikan kepada Loren, terserah Allah. Nah, bagaimana cara kita agar kita mendapat kemuliaan dari Allah? Dengan rajin-rajin beribadah, dengan rajin-rajin berbuat yang baik-baik. Yang ketiga Al-Qudus artinya maha suci. Maha suci. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan dan Allah maha sempurna. Beda dengan kita manusia. Kita manusia ini tempatnya hilaf, tempatnya lupa. Ya, kalau kita manusia sering berbuat hilaf, sering berbuat lupa. Kita pasti memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya sering bilang orang tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Karena kesempurnaan hanya milik siapa nak? Milik Allah. Bukan milik ibu, bukan milik presiden, bukan milik raja, tapi milik Allah. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah itu tidak pernah berbuat dosa. Allah tidak punya dosa. Allah tidak punya cacat. Jangan pernah berpikir Allah itu kira-kira kayak mana ya? Tidak ada yang menyerupai, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang menyerupai Allah. Allah itu maha suci. Kemudian As-Salam artinya maha sejahtera. Allah Subhanahu wa taala maha sejahtera dan maha menyelamatkan hamba-hambanya. Biar kita mendapatkan pertolongan dan keselamatan, caranya rajin sholat lagi, ngaji, rajin berbuat baik pada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian terakhir Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Jadi kalau anak-anak ingin rasa aman, rasa tenang, rasa damai, itu memohonlah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk selain Allah. Lanjut lagi, beranak dengan 5 Asmaul Husna. Di sini ada yang pertama, kalau anak-anak ibu semuanya di kelas 4 ini ingin meneladani kelima Asmaul Husna ini, beranak dengan 5 Asmaul Husna ini, salah satunya adalah menahan diri. Artinya adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat buruk. Ini adalah sebagian dari akhlak meneladani Asmaul Husna. Ini hanya sebagian saja nak, contoh kecilnya saja ya. Meneladani Asmaul Husna itu kalian bisa menguasai diri. Ketika kalian ingin berbohong, kalian bisa jangan bohong itu dosa. Kadang kalian sadar Allah itu maha tahu, Allah itu raja. Jadi Allah tahu walaupun kalian itu ngomong dalam hati, tapi Allah itu tahu. Nah itu adalah contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua mandiri. Apa arti mandiri? Baca. Kemandirian akan seseorang pada derajat keadaan di hadapan Allah dan manusia. Perilaku mandiri salah satu contohnya meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Itu mandiri. Anak-anak di sini sudah mandiri semuanya? Nah, nyuci baju sendiri,
Contoh dari sikap mandiri apa lagi namanya? Mandiri. Mandi sendiri. Ada yang bisa masak sendiri? Ada. Masak. Nah, itu contoh dari perilaku mandiri meladani Asmaul Husna Al-Aziz. Belajar sendiri ya. Cinta kebersihan yang tidak. Kebiasaan hidup bersih merupakan akal terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Arti Al-Qudus tadi apa? Allah Maha suci. Maha suci. Nah, jadi kalau anak-anak meneladani Asmaul Husna Al-Qudus ini pasti anak-anak cinta kebersihan. Coba bukunya, lihat. Kalian punya panjang, hitam, berarti kalian tidak meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Tapi kalau kalian tidak betah dengan buku yang kotor, yang panjang, terus kalian potong, kalian bersihkan, berarti kalian sedang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan diri, dan juga kebersihan hati. Kalau kebersihan badan, contohnya itu bukunya dipotong, terus memakai jilbab yang bersih, menggunakan pakaian yang bersih, terus juga kalau ada kotor segera dicuci. Itu contoh dari meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kalau kebersihan hati itu bagaimana? Menjauhkan hati kita dari sifat-sifat buruk. Contohnya sifat dengki, iri, suka melawan orang tua, terus suka membangkang, suka berbuat yang tidak baik. Itu contoh dari perilaku yang tidak bagus, harus dihindari supaya kita juga bersih hatinya. Bukan hanya bersih dari segi pakaian, badan, tetapi juga pada hati. Kemudian menjaga lisan. Hendaknya kita menggunakan lisan untuk hal kebaikan dan ibadah seperti berzikir, bersolawat, mengaji, dan lain-lain. Jauhkan diri dari dosa-dosa lisan seperti memadu domba, fitnah, ghibah, dan menyakiti hati orang lain. Ini salah satu contoh perilaku meneladani Asmaul Husna As-Salam. Salah satunya menjaga lisan. Lisan itu ada mulut. Jadi jangan pernah berkata-kata yang menyakitkan orang. Tidak pernah, apalagi membuli temannya. Kamu jelek, kamu kayak gini, nggak boleh bilang kayak gitu. Kamu hitam, nggak boleh berbicara seperti itu ya, anak ya. Karena kita harus menjaga lisan. Kalau lisan kita sampai menyakiti hati orang, kan nanti orang itu sedih. Terus bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berantem, seperti kasus-kasus sekarang, membuli. Nah, itu tidak boleh. Jadi membuli itu bukan hanya dengan memukul temannya, tetapi dengan lisan juga. Kamu ini ya bodoh sekali, tidak boleh bilang seperti itu sama temannya. Mana temannya yang kira-kira tidak terlalu bisa kalian ajari. Terus menjaga lisan kita juga dengan berdoa, berzikir, membaca Asmaul Husna, bersolawat, dan lain-lain. Yang terakhir, berharap dengan 5 Asmaul Husna, hidup tertib, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman dan merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Di dalam kelas menjaga hidup tertib, tidak ribut ketika guru menjelaskan pelajaran, hidup tertib ketika piket dilaksanakan tugasnya, ya itu juga termasuk meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Paham ya anak-anak? Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan saya Manda. Apakah dengan menghafal Asmaul Husna kita akan dapat pahala, Bu? Insya Allah, ya betul. Dengan menghafal Asmaul Husna, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Karena kita juga termasuk lisan kita itu tadi mengucapkan Ya Allah, Ya Rahman. Itu kan kata-kata Allah yang indah. Kata-kata Allah yang indah tentu Allah akan menyukainya. Daripada kita berucap yang tidak baik, maka kita berbicaralah atau mengucapkan hal-hal yang baik. Salah satunya dengan Asmaul Husna. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau anak-anak semua hafal Asmaul Husna itu, ya. Itu tadi. Sekarang kita coba menyanyikan Asmaul Husna. Karena ya, ibu cari dulu. Menyanyikan lagu Asmaul Husna. Ini anak-anak lihat dulu ya. Ya
ini ya. Yang agak susah. Tadi mana? Ya, silakan. Apa itu artinya? Apa artinya? Maha Pemberi amanah. Ya, lanjut lagi bolanya nak lempar ke belakang. Itu pegang. Artinya pegang. Oke, berhenti di Marga. Silakan bacakan. Saya artinya Allah Maha Sejahtera. Lanjut lagi. Bolanya bagus dulu. Ini tulisannya. Oke, berhenti di Agis dulu. Al-Malik. Allah Maha. Ya, lanjut lagi. Bolanya. Berhenti di Putri. Silakan Putri. Oh yang Maha Sejahtera. Iya, bagus. Lanjut lagi ya bolanya. Lempar. Berhenti di Sergio. Apa artinya? Oke, lanjut ke belakang. Oke. Nih, apa artinya? Al-Malik apa? Maharaja. Ya, silakan ke belakang. Ke belakang situ dulu ya. Putar dulu, putar lagi, putar lagi terus. Ke sini lagi. Ke belakang lagi. Ya, berhenti dulu udah. Ambil udah. Silakan. Apa Al-Aziz? Allah Maha. Apa nak Allah? Maha mulia. Betul. Sekarang ibu minta silakan Fadil maju ke depan. Fadil mencocokkan dengan gambar ya. Nih, baca apa Fadil? Maha mulia. Yang kencang. Maha. Siapa yang tahu Maha mulia? Ya, silakan. Hah? Apa? Ayo, Maha mulia. Siapa Maha mulia? Yang Maha mulia? Siapa lagi dah? Tidak? Betul? Coba lihat di sini. Cocokkan ya, kita lihat cocok apa tidak. Juga cepat nak. Al? Iya, Al-Aziz. Maha mulia. Sini. Nih, dicocokkan ini juga. Ya, ini ya. Al-Aziz artinya adalah Maha mulia. Begitu. Silakan duduk lagi. Sekarang ibu minta lagi. Bergerak ke depan. Ya, kasih lagi. Nih, cepat ini nak. Ayo. Baca. Maharaja. Yang kencang. Maharaja. Ayo, yang Maharaja siapa yang ini? Ayo maju. Bacain apa yang kalian? Mulia. Hah? Terus nama itu kalian bisa menguasai diri. Ketika kalian ingin berbohong, kalian bisa jangan bohong itu dosa. Kadang kalian sadar Allah itu Maha tahu, Allah itu raja. Jadi Allah tahu walaupun kalian itu ngomong dalam hati, tapi Allah itu tahu. Nah, itu adalah contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mandiri. Apa arti mandiri? Baca. Kemandirian akan seseorang pada derajat kemuliaan di hadapan Allah dan manusia. Perilaku mandiri salah satu contohnya meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Itu mandiri. Anak-anak di sini sudah mandiri semuanya? Adalah nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, memakai sepatu sendiri. Apalagi nak? Contoh dari sikap mandiri. Apalagi namanya? Mandiri. Mandi sendiri. Ada yang bisa masak sendiri? Ada. Masak. Itu contoh dari perilaku mandiri meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Belajar sendiri ya. Cinta kebersihan yang tidak. Kebiasaan hidup bersih merupakan akal terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Arti Al-Qudus tadi apa? Allah Maha Suci. Maha suci. Nah, jadi kalau anak-anak meneladani Asmaul Husna Al-Qudus ini pasti anak-anak cinta kebersihan. Coba kukunya, lihat. Kalian punya panjang, hitam, berarti kalian tidak meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Tapi kalau kalian tidak betah dengan kuku yang kotor, yang panjang, terus kalian potong, kalian bersihkan, berarti kalian sedang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan diri, dan juga kebersihan hati. Kalau kebersihan badan, contohnya itu kukunya dipotong, terus pakai jilbab yang bersih, menggunakan pakaian yang bersih, terus juga kalau ada kotor segera dicuci. Itu contoh dari meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kalau kebersihan hati itu bagaimana?
menjauhkan hati kita dari sifat-sifat buruk. Contohnya sifat dengki, iri, suka melawan orang tua, terus suka membangkang, suka berbuat yang tidak baik. Itu contoh dari perilaku yang tidak bagus, harus dihindari supaya kita sudah bersih hatinya. Bukan hanya bersih dari segi pakaian, badan, tetapi juga pada hati. Kemudian menjaga lisan. Hendaknya kita menggunakan lisan untuk hal kebaikan dan ibadah seperti berzikir, bersolawat, mengaji, dan lain-lain. Jauhkan diri dari dosa-dosa lisan seperti memadu domba, fitnah, ghibah, dan menyakiti hati orang lain. Ini salah satu contoh perilaku meneladani Asmaul Husna as-salam. Salah satunya menjaga lisan. Lisan itu ada mulut. Jadi jangan pernah berkata-kata yang menyakitkan orang. Tidak pernah, apalagi membuli temannya. Kamu jelek, kamu kayak gini, nggak boleh bilang kayak gitu. Kamu hitam, nggak boleh berbicara seperti itu ya anak ya. Karena kita harus menjaga lisan. Kalau lisan kita sampai menyakiti hati orang, kan nanti orang itu sedih. Terus bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berantem, seperti kasus-kasus sekarang, membuli. Nah itu tidak boleh. Jadi membuli itu bukan hanya dengan memukul temannya, tetapi dengan lisan juga. Kamu ini ya bodoh sekali, tidak boleh bilang seperti itu sama temannya. Mana temannya yang kira-kira tidak terlalu bisa kalian ajari. Terus menjaga lisan kita juga dengan berdoa, berzikir, membaca Asmaul Husna, bersolawat.